tidak punya wewenang. Maka keluarlah kalimat co gereja. Tangkap ya. Karena sebenarnya tricky. Kalau mau menciptakan tampak luarnya gereja, semua orang bisa. Tapi akan missing anointing di dalamnya, missing DNA, missing pengembalaan, missing arah. Anda melihat pengusaha yang punya arah dari Tuhan, dia seharusnya berjalan di relnya, tapi dia harus mengakui satu imamat kudus di atasnya. Sehingga Anda kan bisa akan nampak pengusaha yang kayak gitu pengusaha yang benar dan diurapi Tuhan. Tapi kalau pengusaha itu bisa nggak tahu diri dan dia mulai melangkah keluar dari jalurnya dan main imam seperti Raja Uzia. Gimana ngomongnya bahasa Indonesia? Raja Uzia ya. Dan dia sudah, kalau Anda melihat itu, Anda akan melihat ini dibutuhkan discernment, dibutuhkan orang untuk bisa membedakan roh. Jangan menghakimi orang lain. Jangan pernah menyebut gereja mana itu bukan gereja sungguhan. Jangan. Oke? Tapi Anda dan saya harus pintar, harus bisa mengerti dan jeli. Anda dan saya harus bisa mengerti hamba Tuhan sungguhan atau hamba Tuhan karbitan. Anda harus bisa lihat. Harus sanggup untuk melihatnya. Perhatikan, pembangunan suatu rumah kudus itu bukan diberikan kepada imamat rajani. Imamat kudus itu separated. Itu bukan pengusaha. Kalau saya misalnya pengusaha, saya mentang-mentang punya duit, saya hire pendeta suruh dia khotbah. Ya bodoh-bodoh amat kalau ada pendeta yang mau di hire begituan, dia nggak nanya Tuhan dulu. Di mimbar apa dia berkhotbah, itu nggak boleh sembarangan. Setiap kali kita hamba Tuhan imamat yang kudus ini berkhotbah, itu bisa menaikkan urapan atau menurunkan urapan tanpa kita sadari. Coba Anda lihat kalau ada hati-hati, akan ada hamba Tuhan awal-awalnya murni seperti Bileam, berujung akhirnya ke uang atau orientasinya ke karirnya. Saya mulai masuk ke daerah rawan, tapi penting untuk saya address yang gini-gini. Jangan kau heran, di dalam Alkitab pun ada banyak gereja. Paulus pun menyebutkan fenomena itu. Di zaman dulu sudah ada. Banyak orang memberitakan Injil dengan maksud palsu. Filipi, ada yang melakukannya karena ingin supaya belengguku lebih berat atau roh persaingan. Ada yang tapi melakukannya juga ada yang dengan kasih, tapi tidak mengapa. Dengan kata lain, Paulus tidak bisa mengubah semua fenomena itu. Dia berkata tidak mengapa. Yang penting nama Kristus diberitakan. Kalau Anda baca di Alkitab, begitu banyak gereja di mana-mana. Yang tertulis di Kisah Para Rasul cuma beberapa. Tahukah Anda sudah ada gereja di Samaria? Ada gereja di Kaisaria, di mana-mana ada gereja. Tapi pada ujungnya, ketika Tuhan bicara sama Yohanes, semua rasul sudah mati. Cuma ada 7 yang Tuhan sebutkan. You will be so surprised, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pada ujungnya nanti, gandum dan lalang ketika dibagi. Tapi jangan sekarang dicabut. Siapa tahu kita salah sangka, gandum dikira lalang, lalang dikira gandum. Nanti kita cabut lalangnya, ternyata gandum. Tunggu dulu, itu urusan malaikat, bukan urusan kita. Anda jangan kaget pada ujungnya. Tidak semua gereja Tuhan yang dirikan.